wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Fatimah, mahasiswa Pasca semester 3 dengan NIM 5219044 Prodi PAI di IAIN Pekalongan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, Bapak Kiai Haji Imam Hanafi Al-Jauhari MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan spiritual dan akhlak, yang mana dari beliau telah banyak memberikan pengetahuan materi-materi tentang spiritual dan akhlak. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peranan spiritualitas dalam membentuk karakter moderatisme. Di segmen kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya terhadap 25 responden berkaitan dengan peranan spiritualitas dalam membentuk karakter moderatisme. Berikut beberapa pertanyaan dan jawaban terkait penelitian. Pertanyaan pertama, seberapa pentingnya meyakini spiritual bagi kehidupan? Secara umum, dari 25 responden menjawab sangat penting dalam meyakini spiritualitas bagi kehidupan. Dengan jawaban itu, saya pribadi sependapat dan setuju sekali, karena spiritual merupakan faktor yang sangat penting bagi kesehatan mental, di mana spiritual dapat membentuk seseorang untuk hidup lebih baik. Dengan demikian, dalam meyakini spiritual, mereka mampu meyakini adanya Allah pencipta alam beserta isinya, sehingga seseorang mampu memiliki kemampuan untuk menyatukan spiritualitas, kehidupan batin, dan kehidupan di luar dirinya. Pertanyaan kedua, apa saja ajaran spiritual dalam agama yang diyakininya? Para responden rata-rata menjawab bahwa ajaran spiritual dalam agama yang diyakininya adalah berupa sholat, zikir, sholawat, dan puasa. Namun di sini perlu saya tambahkan bahwa ajaran spiritual dalam agama yang diyakininya terdapat 4 ajaran spiritual, yaitu: yang pertama, ajaran tauhid. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Yang kedua, ajaran hablu minallah. Hablu minallah adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Hablu minallah dilaksanakan dengan ibadah. Ketiga, hablu minanas. Jika hablu minallah dikenal dengan kesalehan individu dalam beribadah, hablu minanas merupakan kesalehan sosial atau ibadah khair mahdah. Sebab hablu minanas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Yang keempat, hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Pertanyaan ketiga, apa saja kegiatan spiritual yang dilakukan selama ini? Dari 25 responden, hampir sebagian besar menjawab bahwa kegiatan spiritual yang dilakukan oleh mereka adalah melaksanakan sholat, zikir, sholawat, puasa, dan mengaji. Di sini saya sependapat dengan jawaban tersebut, sebab kita sebagai kaum muslim dengan dapat mempertahankan keyakinan dan memenuhi kewajiban serta menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Allah. Salah satunya ya tadi dengan banyak melakukan kegiatan spiritual seperti sholat, zikir, sholawat, puasa, dan mengaji. Pertanyaan keempat, dampak yang ditimbulkan dengan berspiritual dalam kehidupannya. Dari para responden, rata-rata menjawab bahwa dampak yang dirasakan dengan berspiritual menjadikan hidup lebih tenang, nyaman, pola pikir berubah terkait pandangan hidup. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan berspiritual terhadap individu adalah
dapat terlihat pada perubahan sikap dan tingkah laku individu tentang berubahnya terkait pandangan hidup dan menyenangi teologi liberal dalam beragama serta timbulnya kesadaran diri terhadap musibah yang menimpanya. Pertanyaan kelima, apakah spiritualitas membentuk karakter moderat? Dari sekitar 70% responden menjawab sangat membentuk dengan alasan sebab karakter spiritual merupakan langkah yang didapat untuk mewujudkan moderasi dalam beragama. Dan saya tambahkan bahwa karakter spiritual itu mengandung nilai kesadaran diri tentang asal, tujuan, dan nasib. Sedang agama merupakan kesaksian iman yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dan kehidupan yang dijalani seseorang di muka bumi. Pertanyaan keenam, apakah sikap toleransi, sabar, saling bantu, cinta bangsa, adil dan bijaksana sudah dimiliki? Dari rata-rata responden menjawab iya dan sudah. Perlu saya sampaikan bahwa jawaban tersebut menurut saya pribadi juga iya dan sudah. Karena apa? Karena bahwa sikap toleransi, sabar, saling membantu, cinta bangsa, adil dan bijaksana memang semestinya sudah dimiliki. Sebab sikap-sikap tersebut adalah tindakan yang wajar dan sudah seharusnya dilakukan baik di Indonesia atau di luar negeri. Tapi dalam kondisi di mana intoleransi meningkat tajam, di mana seruan-seruan mengenai sikap-sikap tersebut harus terus-menerus dilakukan dan dari semua pihak harus saling mendukung dan mencegah adanya kasus intoleransi. Pertanyaan ketujuh, dari mana ajaran spiritualitas didapatkan selama ini dan apa harapannya ke depan? Para responden menjawab sama bahwa ajaran spiritual didapatkan selama ini dari orang tua atau keluarga, guru atau lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat dan secara digital. Dengan jawaban tersebut, perlu saya tambahkan bahwa ajaran spiritual didapatkan yang pertama dari orang tua atau keluarga. Mengapa? Karena orang tua atau keluarga adalah orang pertama yang dikenal sebelum mengenal yang lainnya. Yang kedua, guru atau lembaga pendidikan. Mengapa ajaran spiritual harus belajar dengan guru? Baik itu secara privat atau di lembaga tertentu, karena guru ibarat jalan pintas, ilmunya cepat dipahami. Ketiga, lingkungan masyarakat. Melalui lingkungan, seseorang dapat mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya, serta dapat pula belajar dari peristiwa alam yang dialami terkait dengan pembelajaran spiritual. Keempat, digital atau online. Di zaman yang serba canggih ini, ajaran spiritual juga dapat diperoleh secara online, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Ini membuat sebagian besar harus dilakukan di rumah, baik mulai dari ibadah, bekerja, dan belajar, termasuk kegiatan pembelajaran spiritual baik di lingkungan formal ataupun informal. Dan dari ajaran spiritual tersebut, banyak responden dan saya pribadi memiliki harapan sebagai berikut. Secara umum, mereka menyampaikan bahwa spiritualitas pada dirinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti sikap akhlakul karimah. Kemudian, mereka mempunyai keinginan yang besar untuk dapat lebih memahami nilai-nilai ajaran spiritual. Dan ada keinginan atau upaya menerima dan membuka diri terhadap perubahan hidup yang lebih baik. Adapun kesimpulan dari para responden terkait dengan peranan spiritualitas dalam membentuk karakter moderatisme adalah: yang pertama, dalam meyakini spiritual dalam kehidupan itu penting, sebab meyakini spiritual mereka mampu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang mampu memiliki kemampuan untuk menyatukan spiritualitasnya, kehidupan batin dan kehidupan di luar dirinya. Kedua, adapun ajaran spiritual dalam agama yang diyakininya terdiri dari 4 ajaran, yaitu
Pertama, ajaran tauhid, yang kedua ajaran hablum minallah, yang ketiga ajaran hablum minannas, yang keempat ajaran hablum minal alam. Yang ketiga, kegiatan spiritual yang dilakukan selama ini adalah melaksanakan sholat, zikir, sholawat, puasa, dan mengaji dengan tujuan dapat menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dampak yang ditimbulkan dengan spiritual adalah dapat terlihat dari perubahan sikap dan tingkah laku. Kelima, spiritual dapat membentuk karakter moderatis karena mampu mewujudkan moderasi dalam beragama. Keenam, sikap toleransi, sabar, saling bantu, cinta bangsa, adil, dan bijaksana sudah dimiliki karena sikap tersebut adalah tindakan yang wajar dan sudah seharusnya dilakukan dalam kondisi di mana seruan-seruan mengenai sikap-sikap tersebut terus-menerus dilakukan. Ketujuh, ajaran spiritual dapat diperoleh dari orang tua atau keluarga, guru atau lembaga pendidikan, baik secara privat atau lembaga pendidikan formal. Kemudian lingkungan masyarakat dan digital pada era modern seperti sekarang. Kedelapan, dari belajar spiritual, maka diharapkan mampu mempunyai karakter moderatisme, mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga muncul sikap akhlakul karimah. Ada keinginan untuk lebih memahami nilai-nilai spiritual dan mempunyai keinginan membuka diri terhadap pembelajaran hidup lebih baik.